Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3A. Gimana kabarnya hari ini, Pak Mas? Baik. Baik, alhamdulillah sehat ya, Pak Mas ya. Tetap jaga Baik. kesehatan ya, tetap jaga kesehatan ya, agar kita bisa beraktivitas sehari-hari. Pak Mas, di sana kemarin Pak Roman ngantar anaknya Pak Roman periksa ke klinik, itu ternyata memang banyak yang sakit, Mbak Mas. Banyak yang sakit. Sakitnya apa, Pak? Sakitnya tuh panas, pilek, sama batuk. Rata-rata itu, Mbak Mas. Ya, jadi jangan terlalu banyak makan es krim dulu. Pak, Hindari saya bilang kalau makanan-makanan. batuk. Iya, hindari makanan-makanan yang apa namanya, yang membuat kita menjadi batuk dan pilek ya, Mbak Mas ya. Oke, Mbak Mas, sebelum mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan pada pertemuan hari ini membawa keberkahan bagi kita semua. Ambil sikap duduk berdoa, Mbak Mas. Sudah? Ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Mbak Mas, dibuka buku paketnya, Mbak Mas, di halaman 54, Mbak Mas, di halaman 54. Pak, Ya, Sel. laptop saya bawa kerja. Ya sudah, berarti diperhatikan dulu, nanti ada recordnya Pak Roman kirim ke GC. Ya. Oke, sudah Mbak Mas. Ya, halaman 54 ya, halaman 54. File-nya sudah siap? Ya. Ya. Mbak Mas, yang di halaman 54, Pak Roman buka file dulu. Yang di halaman 54, Mbak Mas ya, kita tuh sebenarnya tuh disuruh untuk mengcopy paste gambar apa itu, Mbak Mas? Bintang. Gambar? Bintang. Kok bintang? 54. 54. Apel. Gambar apa itu? Apel. Gambar tomat. Tomat. Ya, gambar tomat. Ya, Mbak Mas, itu sebenarnya disuruh ngapain sih, Pak? Itu sebenarnya itu disuruh untuk mengcopy paste dan kemudian kita tuh memotong ya, Mbak Mas. Kalau bahasanya Pak Roman tuh memotong sebenarnya, Mbak Mas. Jadi buah tomatnya itu dipotong-potong. Udah siap? Udah siap? File-nya sudah dibuka? Siap? Siap ya? Oke. Yuk, sekarang klik icon oval ya. Kita define, klik icon oval. Klik icon oval. Sudah, klik icon oval. Size-nya kita taruh di nomor 2, Mbak Mas. Size-nya taruh di nomor 2. Sudah ya? Sudah belum? Sudah? Oke, kalau sudah, kalau agar biar bundar serser kita pakai apa, Mbak Mas? Pakai apa? Pakai shift, betul. Pakai shift. Nggak usah besar-besar nanti karena kita akan copy paste. Ya, sudah. Ini aja. Siapa yang mainan Mama Ki? Sok tahu. Tidak bisa gitu. Terdengar suaranya. Ya, sudah garis putus-putusnya dilepas ya, Mbak Mas. Garis putus-putusnya dilepas. Terus kemudian kita akan membuat lengkungan, ya. Membuat lengkungan. Setelah membuat lengkungan, berarti pakai icon apa, Mbak Mas? Icon? Halo, Mbak Mas. Untuk melengkung, icon? Oval. Oh, melengkung. Garis icon curve. Ya, klik icon curve. Klik icon curve. Ya, klik icon curve. Kita akan membuat lengkungan. Di mana, Pak? Di sini, Mbak Mas ya. Ya, dilihat dulu, Pak Roman. Dari titik sini ke arah titik sini, Mbak Mas. Pakai shift tidak apa-apa. Nyambung ya, Mbak Mas ya, harus nyambung ya. Pakai shift tidak apa-apa. Nyambung ya. Ya, sudah? Kalau sudah kita tarik ya, Mas, karena kita dari kiri, maka kita lakukan dari kiri. Seperti ini. Nah. Oke, sudah? Sudah, oke. Kalau sudah ya, Mbak Mas ya, langsung kita pindah ke icon lain, ya, pindah ke icon lain, size-nya di nomor 3.
Size-nya pindah ke nomor 3. Size-nya pindah ke nomor 3. Terus kemudian kita cuman taruh di sini aja, Mas. Kalau tomat itu rata-rata lurus ya, pakai shift. Ya, udah gini aja, selesai. Ya, udah selesai. Mudah ya, Mbak Mas ya? Mas Syarif, mudah ya? Ya. Ya. Oke, kalau sudah kita jangan di copy paste dulu, Mbak Mas ya. Kita akan warnai terlebih dahulu. Ya, kita klik icon fill with color. Klik fill with color, pilih warna merah, red. Warna merah kita akan taruh di sini. Nah, terus kemudian kita pindah ke icon yang hijau ya, hijaunya hijau tua ya, green. Hijau tua kita taruh di sini. Sudah ya? Sudah, Pak Mas? Oke, kalau sudah, kita sekarang akan copy paste ya. Copy paste kita caranya ingat kalau sebelum copy paste kita pakai apa, Pak Mas? Pakai icon? Pakai icon? Syaratnya select. Oke, kita select ya, Pak Mas ya. Select di sini. Select di sini. Kita nggak usah pakai yang klik ininya, langsung saja yang kotaknya. Kita masuk, kita seleksi gambarnya seperti ini, Mbak Mas. Seleksi seperti ini. Ya, kalau salah jangan digeser ya, tapi diulangi. Sudah diselect. Kalau sudah select tinggal di copy, 1 kali copy untuk beberapa kali paste ya, copy. Terus kemudian klik paste. Pastenya yang mana, Pak? Langsung saja paste yang ini. Geser. Kita ada 2 ya. Lagi paste. Nah, kemudian lagi paste bagian bawah. Kemudian paste lagi bagian segini. Oke, kita dapat 5 ya, Mbak Mas ya. Taruh sini aja enggak apa-apa. Kita ada 5 ya. Ada 5 apel. 5 tomat. 5 tomat. Ya, ada 5 tomat. Ya, sekarang Mbak Mas di buku paket itu sebenarnya itu disuruh untuk memotong, Mbak Mas ya, memotong. Ingat Mbak Mas kemarin memotongnya menggunakan apa? Menggunakan apa? Cut ya, betul. Tapi sebelum di-cut kita harus apain dulu gambarnya? Select. Select. Oke. Kita masih posisi di select ya, Mbak Mas ya. Sekarang yang digambar kedua, yang tomat kedua, kita select seperti ini, Mbak Mas. Kita select seperti ini. Pak, separuh, Pak. Ya, memang separuh. 1/4, Mbak Mas. Ya. Kita select seperti ini. Sudah, kalau sudah kita cut. Cut di sini. Cut. Icon cut. Atau bisa kita menggunakan Ctrl X, Mbak Mas. Ctrl X bisa, boleh. Boleh Ctrl X, boleh cut. Karena penggantinya cut itu Ctrl X. Ya. Kembalinya. Nah, seperti ini. Gitu ya, Mbak Mas ya. Bisa? Ada yang tidak bisa? Boleh kamu tekan cut, boleh tekan tombol Ctrl X. Lagi, yang ketiga ya, yang tomat yang ketiga itu dipotong separuh, Mbak Mas. Dipotong separuh seperti ini. Dipotong separuh seperti ini. Kita sama Ctrl X. Nah. Yang keempat itu dipotong dari sininya. Dari sini ke sini. Ya, kemudian Ctrl X. Bisa? Kecepatan enggak, Pak Roman? Enggak. Enggak ya? Oke. Terus kemudian yang terakhir itu dipotong apa? Cepetan. Kecepatan. Siapa yang kecepatan? Saya. Namanya? Ya, Pak Arman ulangi. Pak Arman ulangi. Ini dari sini diselect seperti ini, ya, seperti ini. Kemudian kamu pilih cut, ya, pilih cut, cut atau Ctrl X. Pak, saya tidak mau menekan cut, Pak, tapi saya menekan Ctrl X, boleh. Sama, fungsinya sama, ya. Berarti penggantinya cut itu Ctrl X. Terus kemudian yang ketiga ini dipotong seperti ini, Mbak Mas. Dipotong seperti ini. Kemudian Ctrl X juga. Kecepatan enggak? Setengah tuh dari atasnya, setengah ke kanan. Kecepatan ini ya. Dari atas sampai ke bawah Ctrl X atau di cut.
Yuk, terus sip. Terus sampai Sampun? bawah. Tengah semua. Terus turun ke kanan. Ke kanan, sip. Terus Ctrl X atau cut. Ctrl X. Sudah? Sudah belum? Itu udah belum? Udah. Oke, sudah. Sekarang yang keempat, kita potong dari sini ke sini. Berarti mendatar ya. Motongnya mendatar. Ya, sama. Langsung Ctrl X atau Ctrl X atau cut. Ya. Sampun. Terus kemudian yang terakhir itu motongnya tuh dibagi dua Mbak Mas. Jadi gini. Bagi ini. Sebenarnya untuk memotongnya bebas Mbak Mas sebenarnya. Jadi tidak harus sama seperti Pak Roman karena ini kita belajarnya memotong menggunakan Ctrl X. Bebas sih sebenarnya. Sudah? Sudah belum? Sudah belum? Sudah. Ya. Sekarang Mbak Mas, ini sudah kepotong-potong semuanya ya, sudah kepotong-potong semua. Sekarang Pak Roman akan mengajarkan bagaimana cara menghapus semua gambar ini ya, menghilangkan semua gambar ini dengan cara yang cepat. Ya, gimana Pak caranya? Sekarang gini Mbak Mas, fokus sama keyboard. Fokus sama keyboard ya. Fokus sama keyboard dulu. Di keyboard kita akan menekan tombol Ctrl A. Ctrl sama A. Bisa enggak? Ctrl A. Bisa enggak? Pak, enggak terjadi apa? Pak, enggak terjadi apa-apa. Terjadi apa-apa Mbak Mas? Di sini ada garis putus-putus. Ada enggak? Ada. Ada enggak? Ada. Ada ya? Ada. Pak, berarti fungsi Ctrl A itu apa, Pak? Fungsi Ctrl A itu dari kata all. Berarti untuk memilih semuanya, Mbak Mas. Jadi Ctrl A itu untuk memilih semua gambar. Nah, terus gimana, Pak? Kamu cukup, Mbak Mas, kamu pakai tekan Ctrl X atau tekan delete selesai, Mbak Mas? Atau cut hilang kok? Ya enggak? Betul enggak? Ctrl X boleh, cut boleh. Hilang. Ya hilang, memang kita hilangkan. Memang kita akan hapus semuanya. Kita hapus semuanya. Sudah ya? Jadi ingat ya, Ctrl A untuk apa, Mbak Mas? Memilih semua. Memilih semuanya. Ingat ya, Ctrl A untuk memilih semuanya. Sekarang kita lanjut di halaman 54, Mbak Mas. Itu ada yang menghapus gambar. Langsung saja di halaman 55. Nah, menghapus gambar ya, yang menghapus gambar yang diperhatikan dulu. Untuk menghapus gambar pada Paint ada dua macam cara, yaitu menggunakan menu hapus, delete, dan menggunakan pointer penghapus eraser. Fungsi keduanya sama, yaitu untuk menghapus. Ya, yang pertama adalah menggunakan delete, tombol delete. Yang kemudian tombol delete kamu jangan mencari di layar ya, tidak ketemu ya Mbak Mas ya. Kamu mencarinya di komputer, di keyboard. Di keyboard itu biasanya tulisannya delete atau del. Singkatannya gitu. Kalau di laptop itu biasanya disingkat del. Terus kemudian menggunakan eraser. Eraser kita sudah menggunakan eraser. Oke, Mbak Mas, sekarang Pak Roman klik icon line. Klik icon line. Ya. Size-nya kasih 4 aja. Size-nya kasih 4. Ingat warnanya kasih hitam. Tadi kan masih hijau toh? Masih hijau kan kasih warna hitam. Sudah, Pak Roman ulangi, klik line. Size-nya kasih nomor 4, kasih warna hitam. Sampun? Sekarang kita lihat di halaman 55, Bapak. Halaman 55 kita akan menghapus ya dengan cara yang sama ya, Bapak. Saya tinggal dibuat seperti ini dulu. Pakai line. Dah, terus buat seperti ini. Ya. Sudah, seperti X ya. Terus kita sambungkan. Pak, enggak rapi, enggak apa-apa.
Sudah? Sudah? Ya. Oke. Kalau sudah, sekarang Mbak Mas, kita akan copy paste dulu, tapi kita jangan potong dulu. Yuk, klik icon select. Klik icon select. Kita pilih dulu Mbak Mas. Kita pilih dulu. Select dulu. Ya. Kecepatan enggak Pak Roman? Kecepatan enggak? Enggak ya. Oke, kemudian kita copy paste dulu. Kita copy paste, copy, terus kemudian paste. Kita tarik sebelah sini. Kita buat berapa ya? Kita buat 3 aja Mbak Mas. 4 aja. Biar sini aja. Bahan sini biar nanti gampang itunya. Apa namanya? Ya. Mbak Mas, kalau terjadi seperti ini toh, lihat Pak Roman dulu. Pak, kok ketika saya copy paste, kok warna putihnya masih ada Pak. Nah terus kan yang di belakang ini kan tidak kelihatan Pak. Nah caranya gimana Pak biar yang belakang itu kelihatan? Apakah dihapus? Enggak, caranya di select ini toh Mbak Mas. Ada tanda panah kecil, kemudian ada tulisannya transparent selection. Ya sekali lagi Mbak Mas, selama garis putus-putusnya ini masih, ya klik selectnya yang tanda panah kecil ini, kemudian transparent selection. Nanti jadinya putih-putihnya hilang. Seperti ini. Ya. Jadi nggak usah khawatir, Pak, kok gambarku ketutup, Pak. Ya. Sudah? Sudah 4? Udah. Nah, sekarang kita masih di icon select loh, Mbak. Masih di select loh ya. Tidak pindah loh ya, tidak pindah, masih di select. Sekarang kita akan men-select gambar yang pertama, Mbak Mas. Gambar yang pertama kita akan select dari sini, Mbak Mas. Klik ya sini. Nah, select dulu seperti ini. Namun, sekarang Pak Roman minta tolong dilihat di keyboard, Mbak Mas. Lihat di keyboard ya, mouse-nya dilepas dulu enggak apa-apa di keyboard. Di keyboard ketemu enggak tombol delete atau del? Ya, ada. Ada? Ya, itu tempatnya beda-beda. Tapi tulisannya ada yang delete, ada yang del. Ya. Itu delete ya, kalau bahasanya itu delete ya. Yuk, tekan sekali delete. Wah, menghilang. Bukan hilang, itu terhapus. Ya, tadi menghapus dengan cara tombol delete. Seperti itu. Terus kalau dengan icon eraser, klik icon eraser di sini, klik icon eraser. Sudah Pak Mas, klik icon eraser. Ya, sekarang kita hapus. Ya, kita hapus dari sini. Enggak bisa ya, enggak usah. Dihapus. Ya. Itu caranya. Tapi Mbak Mas, kalau menghapus menggunakan icon eraser, kalau yang kecil-kecil seperti ini enggak apa-apa Mbak Mas. Tapi kalau ukurannya sudah besar, nanti kelamaan, jadi lebih baik kita menggunakan icon select, ya, menggunakan delete. Oke, ada lagi, kita hapus lagi ya Mbak Mas ya. Kita hapus lagi, klik icon select, ya, klik icon select, kita akan hapus seperti ini. Loh Pak, berarti fungsinya sama seperti icon cut Pak. Sama Mbak sebenarnya. Tapi kalau icon cut itu masih bisa ditampilkan lagi. Ya, dengan cara di paste itu masih bisa, tapi kalau di delete itu udah tidak bisa, langsung terhapus. Ya sudah, dikembalikan Pak, dikembalikan tidak bisa, kecuali kita pakai undo, mengulangi langkah sebelumnya. Yuk tekan delete. Tadi kan pakai cut sama toh? Oke, Pak Arman ulangi ya. Sekarang yang tempat kamu seperti ini kan? Seperti ini kan? Dah, kamu tekan cut. Cut atau Ctrl X. Hilang ya. Tapi sekarang gini Mbak Mas. Ya, yang tadi Pak Roman kan sampaikan. Ini sudah menekan tombol cut, hilang. Tapi sekarang kita bisa menampilkan yang tadi hilang itu Mbak Mas. Dengan cara apa? Klik paste. Klik paste. Klik paste atau Ctrl V. Nah, muncullah Mbak Mas potongannya? Ya. Ya kan? Kamu bisa taruh sini. Kan mesti pas. Ya kan? Nah, itulah Mbak Mas bedanya antara delete dengan cut. Kalau delete ya sudah terhapus.
benar-benar terhapus. Tapi kalau cut itu memang memotong, tapi hasil potongannya itu masih bisa ditampilkan lagi. Bedanya di situ, Mbak Mas. Paham nggak? Ya. Ya, sekarang kontrol A. Nah, kontrol A. Untuk apa kontrol A? Memilih semuanya. Nah, semuanya. Tekan delete. Nah, sama kan kayak tadi kan? Hapus kan? Dah? Dah. Dah, lanjut. Mbak Mas, sekarang dibuka halaman 56 tuh. 56 itu sudah Pak Roman ajarin ya untuk menggambar kotak terus dan menghapus. Mbak Mas, Pak Roman mau tanya Mbak Mas, kamu di laptop atau di laptopmu ada gambar enggak? Gambar yang lain? Enggak ada ya? Ada yang dakocan itu? Enggak ada yang dakocan itu Pak Roman lompatin aja ya. Oke, sekarang ke halaman 58. Yuk pindah ke Corel. Siap pindah ke Corel? Ya. Yo, pindah ke Corel. Saya nggak Corelnya nggak bisa di-download di laptop saya. Enggak bisa di-download? Ya. Nah, ya ada diperhatikan dulu Mbak ya. Corelnya punya Pak Roman sudah kebuka? Nah, oke Mbak Mas. Sekarang itu tuh Mbak Mas. Nah, Pak Roman juga buka yang X7 ya. Mbak Mas, sekarang ada yang menu menghapus Mbak Mas. Menu menghapusnya itu ngumpet lagi seperti di knife tool. Di mana Pak? Di ini loh di bawahnya shape tool nih. Loh Pak, itu kan namanya crop tool Pak. Kamu diklik tahan sampai 2 sampai 3 detik. Muncul enggak? Ini punya Pak Roman not responding. Ada udah. Ada? Muncul enggak Mbak Mas tulisannya eraser? Muncul enggak Ya, di laptopmu? Ya, ada. Muncul enggak? Muncul ya? Berarti yang kemarin kita kan memotong pakai pisau ya, memotong pakai pisau ke knife. Nah, sekarang kita akan menghapus menggunakan eraser. Ternyata di Corel tuh mempunyai ini Mbak Mas, mempunyai apa? Menu eraser sendiri. Ya, mulai menghapus sendiri. Terus caranya gimana, Mbak? Caranya sama, Mbak Mas. Yuk. Kita jangan langsung klik eraser, Mbak Mas. Kita buat icon polygon dulu. Ya, icon polygon. Di sini polygon. Sudah diklik icon polygon? Ya, ada icon polygon? Sudah, Mbak Mas? Ya. Di sini posisimu 5 apa 6? 6. 6. Kalau 6 berarti dikurangi 1. 5 dikurangi 1. Nah, terus kemudian tinggal kita buat dulu seperti ini. Besar Pak, besar enggak apa-apa. Ya, besar enggak apa-apa. Sampun, Mbak Mas? Sampun. Sampun ya. Kalau sampun sekarang kita kembali ke Betul. Kembali ke Betul. Pictool. Mbak Mas, Pak Arman kasih tahu sekarang cara yang cepat, Mbak Mas. Cara yang cepat kembali ke Pictool, kamu enggak usah ngeklik ini, Mbak Mas. Enggak perlu. Terus gimana, Pak? Tekan spasi 1 kali. Wah, udah. Ya kan, kembali ke Pictool, ya. Diingat-ingat ya. Diingat-ingat ya, kembali ke Pictool sekarang tidak perlu klik icon Pictool, tapi kamu cukup tekan spasi 1 kali. Ya. Oke, kalau sudah kasih warna Mbak Mas, ungu, sembarang ungunya yang mana terserah kamu deh. Pokoknya Pak enggak mau warna ungu ya sudah kasih warna apa aja terserah. Dah? Nah, kalau sudah sekarang ke bawahnya shape tool yang crop tool itu pilih yang eraser. Pilih yang eraser. Ya. Dah? Kalau sudah sekarang Mbak Mas, ini tuh Ini enak panasnya. kecil banget ya Mbak Mas ya? Kecil banget ya? Ya. Kecil banget ya? Kecil banget ya Mbak Mas ya? Enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Sebentar, sebentar. Tetap tenang, tetap tenang. Mbak Mas, di sini tuh ada yang namanya eraser shape. Ya, eraser shape ini ada di teknik. Tapi kita bisa menggunakan yang ini Mbak Mas. Ini dibesarkan. Ini diklik sini nih. Nanti dia besar. Tik. Kalau ya enggak? Ya, besar. Ya enggak? Besar kan? Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Ya Mbak Mas, ini kita buat, itu punyamu berapa? Sentimeter atau milimeter? Dikira-kira aja Mbak Mas. Milimeter. Milimeter ya dikira-kira ya. Kayak punya Pak Roman sentimeter. Ya dikira-kira. Terus kemudian baru kamu hapus. Hapusnya pelan-pelan ya Mbak Mas ya seperti ini. Cuman gini, sama. Ini menghapusnya sama seperti yang di Paint. Dah. Ular kayak ular. Ya.
Sudah? Bisa Mbak Mas? Sudah. Terus kemudian kita coba Mbak Mas untuk menghapusnya dengan langsung tarik garis lurus cepat. Shred. Nah, ya. Terus kembali ke Piktul, menekan tombol apa? Spasi. Ya, tombol spasi. Oke. Mbak Mas, ini bedanya kalau yang dipunyai knife tool, kalau knife tool kita memilih pick tool itu gambarnya potong jadi dua, benar ada dua. Tapi kalau yang menghapus itu tidak bisa, Mbak Mas. Jadi gambarnya cuma ada satu saja, seperti itu, Mbak Mas. Sampai sini, Mbak Mas. Apakah ada pertanyaan? Ada. Yuk kita lanjut lagi, Mbak Mas. Klik icon rectangle tool, ya. Klik rectangle tool, kita buat rectangle di luar kotak enggak masalah, di luar kotak enggak masalah. Di luar kotak enggak masalah. Terus kemudian kita tekan spasi. Ya, kasih warna terserah hijau, merah, kuning, biru enggak apa-apa. Hijau. Ya, udah. Yuk kita apa namanya? Mbak Mas, tadi kan sudah menggunakan eraser, ya kan? Sekarang gimana cara cepat menggunakan erasernya, memilihnya? Kalau tadi kan kembali ke pick tool menekan tombol loh, kembali ke pick tool menekan tombol spasi. Sekarang kembali ke icon penghapus eraser, kita cukup menekan tombol X saja. Tombol X ditekan. Tombol X ditekan. X. Tombol X ditekan. Dah? Berubah enggak mouse-nya? Mouse-nya berubah enggak? Berubah. Berubah enggak? Nah, tinggal kamu hapus. Tinggal kamu hapus. Seret. Ini toh. Ya. Tinggal dihapus-hapus. Dah? Dah? Dah, bisa? Yuk, kembali ke pick tool. Dah. Lagi Mbak Mas, Pak Arman minta tolong buatin ellipse. Ellipse. Ya. Ellipse sudah? Sudah? Kalau sudah ellipse, kita kembali ke pick tool. Menekan tombol apa? Spasi. Oke, kasih warna. Kasih warna bebas. Warna apa terserah. Ya, Pak Arman kasih warna kuning. Mbak Mas, tekan tombol X. Ya. Nah, Mbak Mas, Pak, bagaimana cara menggambar menghapusnya lurus, Pak? Caranya gini, Pak Mas. Perhatikan Pak Arman dulu. Perhatikan Pak Arman. Caranya gini. Dari sini tuh, Mas, diklik tahan. Ya, maaf. Dari sini klik, enggak bisa ini. Ini enggak bisa. The eraser object tools that you select. Ya, jadi gini, ya, dipilih dulu, kemudian sebentar. Ini langsung lurus, Mbak Mas, kalau gini. Jadi gambarnya dipilih dulu, ya. Gambarnya dipilih dulu, maaf. X. Bisa lurus? Bisa enggak? Klik tahan, geser. Klik tahan, geser, nanti lurus, Mbak Mas. Klik tahan, geser. Ya. Di luar. Klik tahan, geser. Nah, nanti lurus. Kayak Pak Roman. Yang di luar. Klik tahan, geser. Nanti lurus. Bisa? Pak Roman lagi, klik tahan, geser. Bisa ya? Lurus ya? Pak Roman lagi, klik tahan, geser. Oh, ini menceng. Klik tahan, geser. Nah, nanti lurus. Agak cepat. Klik tahan, geser. Bisa ya, Mbak Mas ya? Oke, alhamdulillah. Oke, Mbak Mas, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Enggak. Mbak Mas, Pak Roman mute semuanya dulu biar Pak Roman informasikan. Oke, Pak Roman matikan semuanya dulu. Mbak Mas dengerin Pak Roman. Minggu depan, berarti hari Rabu depan itu tanggal 23 ya. Tanggal 23, Pak Roman mau melakukan penilaian harian TIK. Sebentar. Harian TIK
yang dipelajari di buku paket halaman, yuk dilihat buku paket. Halaman 41. Sebentar. Halaman 41 sampai halaman 62. Oke. Pak Roman ulangi lagi. Minggu depan Pak Roman mau melakukan penilaian harian teori halaman 41 sampai halaman 62. Jelas belum, Mbak Mas? Jelas belum? Jelas ya? Jelas ya? Oke. Kalau jelas, ada pertanyaan sebelum Pak Roman akhiri? Tidak ada. Kalau tidak ada, demikian yang dapat Pak Roman sampaikan. Kurang dan lebihnya Pak Roman mohon maaf. Pak Roman akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. Goodbye.